وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآل. أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون وأيتها المسلمات رب الأرض والسماوات فإنه قد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu, alim ulama, cerdik pandai, nenek mama, tokoh masyarakat, tokoh umat, para hadirin wal hadirat, wal musyahidin wal musyahidat yang saya muliakan, saya hormati. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita telah menyelesaikan salah satu kebutuhan pokok kita, yaitu salat isya berjamaah. Mudah-mudahan Allah berkenan menerima, mengabulkan doa, harapan dan permintaan kita. Amin. Ma'asyiral kiram, selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anam, pada para keluarganya, anak istri dan keturunannya, para sahabat yang setia mendampingi dakwah dan risalahnya, sama-sama berjihad di jalannya, para tabi'in yang setia, dan kaum muslimin dan muslimat sampai hari kiamat. Kita lanjutkan. Aku ingin seperti mereka. Telah kita sebutkan bahwa para sahabat Nabi SAW adalah generasi terbaik, sehingga patut dan pantas bila diberikan predikat masa emas Islam. Masa emas Islam adalah di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya. Sebab segala visi dan misi kehidupan itu, visi dan misi risalah dan dakwah Islam itu sempurnanya sampai ke puncaknya di zaman Nabi SAW, bukan di abad ketiga Hijriyah. Sebab kalau ukurannya banyak tulisan yang lahir, banyak jurnal dan artikel yang terbit, banyak telekomunikasi yang ditemukan, maka zaman kita lebih patut disebut dengan zaman keemasan. Tapi percaya tidak kita bahwa hari ini masa keemasan Islam? Yakin? Ya, yang menggeleng pasti, yang tak menggeleng ragu. Ragu sama aja. Ya, kalau ragu tak jadi. Jadi sebab itu hari ini bukan masa keemasan Islam. Walaupun umat Islam banyak menulis, umat Islam banyak karya ilmiah, umat Islam ramai jumlahnya, tetapi saya tidak yakin, dan pasti tuan-tuan dan puan-puan tak yakin hari ini masa keemasan Islam. Kenapa ini perlu kita tekankan? Sebab tadilah sudah kita sebutkan bahwasanya mereka orang-orang hebat. Karena kalau kita ingin tinjau dari semua aspek kehidupan, dari sisi manapun, masa Nabi masa terbaik. Kalau kita dalam visi misi kehidupan, dalam visi misi pendidikan kita di negeri Kesatuan Republik Indonesia ini, dalam Undang-Undang Nomor 20, ingin menciptakan anak didik yang berkarakter, beriman dan bertakwa, ya, maka tujuan pendidikan ini yang paling terlaksana adalah di zaman Nabi SAW. Sempurna. Bahkan mereka beradab dan berakhlak, saling mencintai, menyayangi, persis seperti kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tak sempurna iman seseorang dari kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya seperti dia mencintai untuk dirinya. Kalau hari ini tak, yang penting saya dapat, kamu terserah, itu dah bagus tuh.
Kadang yang milik orang pun diambil dan dia rampasnya. Zaman itu tidak. Sehingga akan kita temukan pada masa itu orang-orang yang wara, bukan berlomba untuk naik, tetapi berlomba menaikkan saudaranya. Hari ini tidak kan? Kita berlomba menjatuhkan kawan, apalagi lawan. Kawan saja dijatuhkan, apalagi lawan. Kalau dulu ada orang bertanya ke seorang alim di antara mereka, pasti dia katakan sal fulanan fa innahu a'lamu minni. Tanya si fulan, dia lebih berilmu dari saya. Lalu pergi ke si fulan yang ditunjuk, dia mengatakan lagi, la, tanya fulan, is'al fulan fa innahu a'lamu minni. Sampai akhirnya kembali kepada yang pertama ditanya. Kalau hari ini, kalau sempat tuan-tuan tanya ke saya, habis itu tanya ke ustaz lain, sebenarnya ustaz saya ada tanya Ustaz Dasman, tapi jawab, kenapa ke Dasman ditanya? Dia paham apa? Dia ngerti apa? Dia kan cuma orang hadis, paling paham rijalul hadisnya. Bukan begitu? Iya enggak? Iya. Kalau dulu orang nak memilih pemimpin, masing-masing main tolak-tolakan. Abu Bakar didorong, dia tunjuk Umar sajalah. Umar disorong, enggak, Abdurrahman bin Auf lebih patut. Hari ini kita main dorong-dorong juga. Kamu jangan maju, saya saja yang maju, sama juga, dorong-dorongan juga. Cuman bedanya, kamu biar pergi, saya enggak. Kalau kamu jangan maju, saya yang maju. Maka hasil dulu pemimpin yang terpilih di masa itu, kalau masa ini, iya juga sama. Nah, bagi pendukungnya. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini kita bicara konteks umat Islam ini. Ya. Dan memang umat Islam yang pernah menjadi khalifatullah. Kalau tuan-tuan nak tinjau dari sisi ekonomi, apa barometernya masyarakat sejahtera itu? Tidak ada juga tahu, tidak ada pakar ekonomi di sini. Baik, ekonomi terbaik itu adalah masyarakat merasa cukup dengan apa yang dia miliki, bahkan cenderung memberi apa yang dia miliki kepada orang lain. Hari ini baru dapat terima gaji, langsung bersedih. Kenapa? Masuk di kreditnya 3.500.000. 2 menit setelah itu datang debit lagi 3.500.000, ya, datang debit 3.498.000,28 rupiah. Ada yang tinggal? Ada, habis. Sehingga hari ini kita lebih banyak pengemis, kalau mereka tidak cukup dengan apa yang diberi. Bahkan di zaman keemasan itu, orang bukan ngantri terima zakat, tetapi orang ngantri bayar zakat. Sampai ada yang berjalan dari Yaman ke Baghdad, ke Sana'a di Yaman, ke Baghdad di Irak, menjajakan zakatnya. Yaman dengan Irak berapa jauhnya, Dek? Kira-kira dari Setumbuk ke ya, dari Yaman ke Irak menjajakan zakatnya, rata-rata mengatakan mohon maaf, saya tidak berhak terima zakat. Kalau kita masih 3 bulan lagi nak jatuh tempo zakat, dah masukkan proposal, Pak, jangan lupa saya nak. Jangan lupa saya. Sampai kadang-kadang antrian untuk dapat 25.000 nyawa melayang gara-gara itu. Jelas tak? Ini di sisi ekonomi. Sisi apa lagi? Politik, hukum, keamanan. Di masa itu masa keemasan. Sekarang orang bersalah lari dan susah dicari.
Hari itu orang bila berdosa datang mengakui. Seorang sahabat tanpa sengaja terlihat seorang wanita Ansar sedang mandi. Terlihat oleh dia, astagfirullah, tersentuh hidungnya ke dinding, berdarah. Dia belum tenang sampai mengadu ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlihat kalau kita sengaja pasang CCTV, naudzubillah tsumma naudzubillah. Kaum muslimin itu pun ngaku tak sengaja. Macam mana pula pasang CCTV tak sengaja? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Mereka yang ketika dilihat oleh Nabi SAW sedang memakai cincin emas di tangannya, pura laki-laki bukan perempuan, Nabi SAW ambil cincinnya dan dibuang. Kalau sempat ustaz ambil cincin emas di tangan tuan-tuan sekarang, ditumbuk ustaz tu. Ustaz tak tahu ni si tumbuk ni ustaz. Dia nak tumbuk ustaznya. Bukankah sebelum ini kita mendengar ketua MUI di mana saya tak tahu dibaca oleh orang yang juga pekerjanya gara-gara dinasihati. Hari itu tidak. Diambil oleh Nabi dari tangannya emas, karena siapa yang pakai emas laki-laki di dunia takkan pakai emas di akhirat. Tapi perempuan alhamdulillah aman. Ya, perempuan aman. Makanya kalau bapak punya emas nanti hadiahkan ke istri tersayang. Insya Allah dapat bidadari yang paling penyayang. Ini orang laki-laki nak pakai emas pula, kasih sama perempuan. Nah, ketika Nabi pergi, ini lihat kaum muslimin, ketika Nabi pergi, sahabat yang lain katakan kepadanya, Nabi kan marah kamu memakainya, bukan mengambilnya kembali. Katanya, wallahi, demi Allah, saya tak akan ambil sesuatu yang sudah Nabi buang dari tangan saya. Allah. Kalau kita kan tak, dah jelas-jelas dilarang oleh Allah dan Rasul, nak cuba-cuba juga. Tanya ke ustaz, mudah-mudahan hukumnya tidak haram. Mudah-mudahan hukumnya tidak haram. Dilarang oleh Allah dan Rasul. Tanya ke Ustaz Dasman, gimana hukumnya Ustaz? Haram. Ini kaji mana pula ini? Ini keras kajinya. Lalu tanya ke ustaz yang lain, ustaz bisa ndak? Tolong ditawani, hukumnya jadi makruh jadilah ustaz, walaupun tidak mubah makruh jadi. Alhamdulillah sebagian ustaz mutasahil, lalu dia katakan untuk zaman sekarang pak makruh lah, tidak apa-apa. Alhamdulillah, ini baru ustaz, ini baru ustaz bisa memberikan solusi bagi umat. Mereka tidak. Kalau dilarang Nabi, mereka sami'na wa ata'na. Itulah makanya mereka dapat jaminan masuk surga. Cita-cita mereka tinggi. Kalau cita-cita kita rendah, namanya saja cita-cita dunia. Dunia dalam bahasa Arab artinya yang paling rendah. Dunia, jabatan paling rendah. Maka cita-cita kita selalu di bawah kolong langit saja. Tapi kalau mereka cita-citanya tinggi. Oleh sebab itu, aku ingin seperti mereka. Nah, pertanyaannya, sebab sebenarnya masih banyak, ya, masih ada lebih kurang 30 sebab lagi yang membuat kita harus mencontoh mereka. Tapi cukuplah 3 atau 4 ini ya. Nah, apa yang membuat mereka seperti itu? Pertama, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, adalah karena iman. Beriman pada Allah dan Rasul. Karena ini pokoknya. Orang kalau bisa hafiz Quran, tak beriman pada Quran, dia tak dapat hidayah dari Al-Quran ini. Maka Nabi katakan, wal Quranu hujjatun laka aw alaik. Al-Quran itu menjadi hujjah yang meringankanmu di pengadilan Allah, atau menjadi hujjah yang memberatkanmu. Maka Allah tegaskan, dzalikal kitabu la raiba fi. Al-Quran itu kitab yang tidak ada keraguan padanya, hudan lil muttaqin,
jadi hidayah bagi orang bertakwa. Siapa yang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang beriman pada yang gaib. Maka berita yang datang dalam Al-Quran atau dalam sunnah Nabi, mereka langsung benarkan. Ini iman. Dan bila perintah, mereka langsung kerjakan, karena ini iman. Dan karena mereka beriman, larangan langsung ditinggalkan. Makanya hampir-hampir tidak ada pertanyaan sahabat ke Nabi SAW. Saya katakan hampir-hampir tidak ada pertanyaan sahabat ke Nabi SAW, ya Rasulullah, masalah ini hukumnya wajib, sunat, mubah, makruh atau gimana? Tapi pertanyaan mereka selalu, apa hidayah Nabi dalam masalah ini? Bagaimana yang diperintahkan Nabi dalam masalah ini? Bagaimana yang diamalkan Nabi dalam masalah ini? Ini yang mereka tanyakan. Sebab apa? Sebab mereka paham jalan menuju surga itu ada pada petunjuk Nabi SAW. Iman. Yang kedua, setelah mereka beriman pada Allah dan Rasul, Allah turunkan Al-Quran sebagai tali yang dijulurkannya ke kita supaya kita bisa naik ke atas kembali. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Siapa yang ikut petunjukku tidak boleh khawatir dan takut, akan selamat balik. Maka mereka mencari ilmu, pertama yang mereka cari adalah Al-Quranul Karim. Oleh sebab itu anak-anak mereka ditalqinkan untuk baca Quranul Karim. Ilmu yang pertama masuk ke dalam pikirannya adalah Al-Quranul Karim, bukan teori-teori barat, timur, utara, selatan, tetapi adalah Al-Quranul Karim. Dan ingat, ketika mereka belajar Al-Quran, seperti dalam hadis lewat Imam Muslim dari Samurah bin Jundub radhiyallahu taala anhu, mereka sebelum belajar Al-Quran beriman dulu pada Al-Quranul Karim. Kunna nata'allamul iman qabla an nata'allam Al-Quran. Kami belajar dulu beriman sebelum belajar pada Al-Quran. Kita tidak, Masya Allah, dah baca Al-Quran tapi tidak beriman pada Al-Quranul Karim. Lebih percaya dengan teori-teori pikiran, lebih percaya dengan logika-logika dan retorika, sehingga meninggalkan Al-Quranul Karim. Demikian juga mereka tahu bahawa Rasulullah SAW tak berbicara berdasarkan hawa, tetapi yang dia katakan adalah wahyu yang diwahyukan. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tak berucap, Nabi tak bertutur karena hawa dan keinginannya semata, tapi beliau berkata dengan wahyu yang diwahyukan. Kalau sudah wahyu berbicara, pasti benar. Maka mereka mencari ilmu dari Al-Quranul Karim. Selepas itu dari hadis-hadis Nabi SAW, akhirnya mereka mendapatkan ilmu tersebut. Yang ketiga, mereka dididik oleh Nabi, orang-orang yang berilmu tidak sekedar teoritis, bukan ilmu untuk supaya mengenyangkan intelektualitas pikiran, tidak. Bukan hanya sekedar untuk mendapatkan jabatan seorang alim, seorang ulama, tidak. Atau seorang pakar, juga tidak. Tetapi Nabi SAW mengajarkan mereka untuk mengamalkan. Maka ilmunya as-salaf, para sahabat dan tabi'in dan seterusnya, adalah ilmu yang melahirkan amal, sehingga lahirlah peribahasa mereka, al-ilmu bila amal kasyajari bila thamar. Ilmu tanpa amal seperti pohon tak berbuah. Ini di sini ini pohon apa yang paling yang paling banyak ditanam orang? Kalau di Riau ada pohon sawit. Saya mengilustrasikannya, sebatang sawit tapi buahnya sekali panen 200 kilo.
dibanding dengan sawit misalnya 1 hektar panennya juga 200 kilo. Pilih yang mana? Yang sebatang atau yang sehektar? Hah? Sebatang. Ini rugi kasih pupuknya, hasilnya hanya 200. Ini pupuk sebatang, hasilnya 200. Nah, pilih yang mana? Yang sebatang atau yang sehektar? Sebatang. Kalau di sini apa yang ditanam orang, Pak? Banyak. Yang ditanam ikan. Ikan bukan tanam, Pak. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, yang berbuah lebat lebih diharap daripada yang berbatang banyak. Jadi Nabi tidak menciptakan para alim yang tanpa amal. Bahkan dalam istilah Islam masa itu, seperti kata Abdurrahman Ibn Al-Qasim rahimahullah, salah seorang ulama tabi'in, qalilul ilmi ma'at taqwa kathir, wa kathiruhu ma'a ghairi taqwa qalil. Sedikit ilmu dengan ketakwaan, artinya diamalkan, lebih bernilai banyak daripada banyak ilmu tetapi tidak ada ketakwaan. Makanya Allah melihat amal kita, bukan pengetahuan kita. Oh, itu saya tahu tuh, Ustaz. Ya tahu, buktikan. Oh, Ustaz, saya sejak pesantren sudah menghafalkan dalilnya. Iya, saya tahu, saya juga pesantren dulu. Tetapi buktikan mana amalnya. Inilah yang menyelamatkan mereka kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Bukan hanya kaum laki-laki, bahkan kaum wanita. Selesai Nabi salat Idul Fitri dan Idul Adha, selesai khutbah, Nabi pergi ke tempat kaum wanita, mengatakan, ya ma'syaran nisa, inni arakunna akthara ahlin nar. Saya melihat kaum wanita itu yang paling banyak masuk neraka. Kalau sempat Ustaz bilang sekarang, besok jangan diundang lagi Ustaz, kan dipaksanya bapak ni, besok jangan diundang Ustaz tu lagi katanya, diboikot, pasalnya awak masuk neraka katanya. Nabi bilang, saya melihat kaum wanita paling banyak masuk surga. Penyebabnya tahu enggak? Apa sebabnya wanita tu banyak masuk surga, masuk neraka? Enggak tahu rupanya ya. Pertama, sering mengingkari kebaikan suami. Ahsanta ilaiha dahra kullah, kamu berbuat baik kepadanya selama sepanjang masa, lalu salah sekali, hilang semuanya. Ibarat pepatah kita, hilang panas setahun gara-gara hujan sehari, banjir langsung. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, masyaallah kiram dirahmati Allah. Nah, apa yang terjadi dengan kaum wanita waktu itu? Marah sama Nabi? Nah, mereka justru mengikuti arahan Nabi supaya jangan masuk neraka. Maka kata Nabi, maka bersedekahlah, karena sedekah itu tudfi'u ghadabar Rabb, memadamkan kemarahan Allah tabaraka wa ta'ala. Maka di antara mereka ada yang buka gelangnya, diserahkan kepada Nabi. Ada yang buka, apa namanya ini? Kalau kami subang namanya, ya. Subangnya diserahkan ke Nabi. Ada yang buka, ini apa namanya? Saya tidak pernah pakai, itu masalahnya. Hah? Dukwa. Kalungnya serahkan ke Nabi. Ya subhanallah, karena mereka takut masuk neraka dan ingin masuk surga. Bukan marah. Kalau kita sendak sekarang ni, kalau ada ustaz ceramah, ada yang tersinggung, pasti yang fokusnya ke yang tersinggung itu. Apa yang dibacanya, padahal sejam ceramah bukan itu aja yang dibaca, banyak yang lain. Besok ustaz itu tolong ya, tolong. Kalau bisa, itu pengurus yang undang dihentikan. Allah musta'an. Jadi mereka tidak, cepat sekali, seperti yang tadi, dibuang. Apa yang namanya tadi? Cincin emasnya. Disuruh ngambil lagi, Nabi pergi, enggak, saya tak ambil lagi. Allahu Akbar. Ketika turun ayat diharamkannya khamar, apa yang mereka lakukan? Sudah di tangan begini, mau ditenggak lagi, dia bukan hanya diserahkan begini, dia hancurkan tempat-tempatnya,
tempat-tempat penyimpanannya dipecahkan. Sebab kalau masih diletak di depan pintu, ada yang mungut lagi, pemulung nanti minum pula dia. Tidak, sampai jalan-jalan Madinah banjir oleh tuak yang diserakkan dan tempat-tempat yang ditumpahkan. Kalau kita kan tak sayang nih, ini botolnya bagus ini untuk dikoleksi. Akhirnya disimpan botolnya. Baca lagi, ingat lagi, baca lagi, ingat lagi. Sekali-sekali kan Allah kan Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, minum sekali, airnya kembali lagi. Tapi mereka tidak. Ketika datang haramnya riba, karena beriman, mereka tinggalkan serta-merta. Wadharu ma baqiya minar riba. Nah sekarang kita enggak. Macam tadilah, katanya riba itu haram ya Ustaz. Iya, kenapa? Tidak ada solusi Ustaz untuk bikin halal Ustaz. Untuk bikin halal. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Halal haram itu bukan otoritas ulama. Otoritas ulama hanya sebatas menyampaikan pesan Allah dan Rasul. Sebagian kan mengatakan menghalalkan haram otoritas ulama, keliru. Bahkan Nabi SAW kalau bukan Allah yang berikan kuasa itu, dia tidak berhak menghalalkan mengharamkan. Nabi kalau bukan karena Allah yang berikan hak menghalang haramkan, dia tidak berhak. Cuman karena Allah berikan kepadanya, wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasul sama dengan taat kepada Allah. Apa sebab? Karena Rasul itu diberikan wahyu dan maksum dari segala kesalahan. Cukup sekianlah dulu ya. Cukuplah saya. Mau nambah lagi? Masih banyak. Ada 30 lagi. Siap? Antum siap, yang lain tak? Nanti kalau dibuat angket pasti bilang, janganlah Ustaz, nanti aja lah. Nanti. Tapi yang mudah-mudahan yang saya sebutkan itu sudah mewakili, dan mudah-mudahan kita berminat untuk seperti mereka. Karena kata Allah tabaraka taala, fa in amanu bimithli ma amantum bi faqad ihtadaw. Andainya mereka beriman seperti kalian para sahabat beriman, merekalah sebenarnya yang mendapatkan hidayah. Allah SWT mudahkan, insyaallah tak payah. Syaratnya satu, beriman pada Allah dan Rasul. Yang kedua, berilmu apa yang Allah inginkan dan apa yang diajarkan Rasul. Yang ketiga, diamalkan. Ini ketiga kekuatan yang mereka miliki, yang hampir-hampir tidak ada di zaman kita ini, di sebagian besar umat Islam. Sebagian berilmu tapi tak diiringi dengan iman. Sebagian berilmu dan diamalkan tapi tak ada iman di dalamnya. Sebagian beriman, percaya tapi tak ada ilmu pula, sehingga beramal menurut selera. Dan ada yang beriman, beramal tapi ilmu tak ada, semacam tadi juga. Yakin luar biasa, bahkan tak boleh bergeser sedikit pun keyakinan itu. Cuma dasarnya rapuh tanpa ilmu. Tapi berapa banyak pula yang Masya Allah menyandang gelar-gelar bergengsi dalam ilmu, tetapi tidak mengamalkan. Yakin, cuman mohon maaf belum bisa ngamalkan Ustaz. Belum bisa ngamalkan. Loh, antum sudah yakin ini beruntung? Sudah. Modal sudah ada? Sudah. Pasti beruntung? Pasti. Loh, kenapa tidak mau? Antum jadi orang rugi. Ibarat pedagang, modal sudah ada dan pasti beruntung. Misalnya kalau jualan menggalih di Ziko, untung sebulan minimal 20 juta. Kalau menggalih tempat lain, untung maksimal 2 juta. Pindah ke mana? Pindah ke Jami' Situmbuk. Apa sebab? Pasti untung. Jelas? Jadi sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, marilah kita menjadi orang-orang yang beruntung seperti para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga itu dimudahkan bagi kita, dan siapa yang mencintai sesuatu sering menyebutnya. Siapa yang mencintai sesuatu dikumpulkan bersamanya. Semoga Allah kumpulkan kita bersama Rasulullah, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, dan Ali bin Abi Talib, dan semua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kita persaksikan kepada Allah kita mencintai mereka. Amin ya rabbal alamin. Barangkali ada pertanyaan, tak perlu lah ya, karena jelas sekali nampaknya tadi. Kalau sudah jelas tak pertanyaan lagi. Ada pertanyaan saya?
Enggak kan? Alhamdulillah. Memang saya pandai menjelaskan. Sehingga tidak ada pertanyaan lagi. Terima kasih dan mohon maaf. Ada? Nah, memang sudah terjawab semua Ustaz katanya. Atau jangan-jangan kalau dijawab lagi nanti lama nih menahan lapar nih. Baiklah, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan Allah walaupun tidak mempertemukan kita lagi di sini, semoga di sana kita saling bertemu dan mudah-mudahan reuni kita di sana. Kita pernah bertemu di Masjid Jami' Situmbuk, Kabupaten Tanah Datar. Mau kan? Mau? Ya, kalau siapa yang duluan nanti cari yang terlambat ya. Cari yang terlambat. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbani, merajut ilmu dan peradaban.